Dalam menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto yang telah dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024 lalu, dua tokoh Batak, yaitu Sintong M. Tampu Bolon sebagai Ketua Umum Batak Center dan Mayor Jenderal TNI Purnawiran Karev Marpaung mengajak kaum muda cendekiawan Batak mendiskusikan peran apa yang dapat diberikan orang-orang Batak, khususnya generasi muda Batak dalam mendukung program kerja pemerintah ke depan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Berikut ini kita dengarkan hasil percakapan diskusi mereka yang disampaikan dua tokoh Batak tersebut. Liputan berita dikemas oleh Mr. Inspirator. Salam Habatahon dan salam Pancasila. God bless Indonesia. Pidato pelantikan Pak Prabowo kemarin sebagai Presiden Republik Indonesia luar biasa. Dan kita harus apresiasi. Karena beliau menyampaikan kondisi bangsa ini apa adanya. Kalau boleh saya katakan bahkan seakan-akan menelanjangi diri sendiri dalam arti yang vulgar kalau kita mau mengatakan. Karena Pak Prabowo terbuka mengemukakan seluruh permasalahan bangsa. Misalnya saja soal kemiskinan, kesenjangan ekonomi. Bahasa-bahasa begitu biasanya jarang akan keluar dalam suatu hal yang seperti ini, di mana dihadiri oleh sejumlah pimpinan negara dunia. Tetapi beliau berani membicarakan begitu. Luar biasa. Artinya beliau mau mengatakan bahwa inilah masalah bangsa ini. Kesenjangan, kemiskinan, KKN, korupsi, juga apa yang diapakan itu misalnya saja penggunaan data-data yang kalau boleh kita katakan masih dipertanyakan sebelum kita melaksanakan kegiatan. Jadi saya mau mengatakan luar biasa itu dalam artian beliau vulgar. Tetapi kalau kita mengatakan, mungkin orang mengatakan kenapa kok bisa berani vulgar. Beliau berpikir di dunia ini sekarang nggak ada lagi yang perlu ditutupi. Kalaupun beliau tidak berpidato seperti itu kemarin, orang bisa membuka internet kok gampang. Apa yang dipidatokan semua sudah ada kok itu di Google, internet. Mungkin itu beliau berpikir seperti itu. Jadi beliau berpikir ya sudah. Dia ungkapkan sedemikian rupa. Itu semua untuk diketahui inilah masalah kita. Di sini saya dengan pembantu-pembantu saya nanti akan kita perbaiki. Kira-kira itu yang beliau katakan kepada bangsa ini. Dan ini sebagai kalau menurut apa saya menjadi warning kepada pembantu-pembantunya juga sekaligus. Harus bekerja jujur, bekerja keras. Kira-kira itu yang kita lihat daripada pidato itu. Dia bekerja keras, bekerja jujur. Itu yang dia mau Pak Prabowo katakan. Sehingga pembantu-pembantu ini nanti tidak boleh lagi mengajukan ke suatu perencanaan dari data yang tidak akurat. Kita harus mulai daripada data yang akurat dulu, baru kita apakan supaya perencanaan itu berjalan dengan baik. Saya kira kita harus apresiasi. Dan pada gilirannya saya kira kita diajak oleh beliau untuk ikut mensukseskan apa yang menjadi harapan beliau itu. Pembantu-pembantunya terutama di sana harus jujur dan bekerja keras. Beliau terbuka mengatakan jangan mengambil dari APBN misalnya. Jangan mencari kesempatan dari APBN, mengambil uang dari APBN. Bekerja jujur dan sebagainya. Itulah yang saya bisa lihat daripada pidato dulu. Jadi sekali lagi saya katakan itu kita harus backup. Kita dukung bangsa itu, kita harus mendukung rakyat Indonesia supaya sukses. Saya kira ini menjadi satu titik awal daripada satu perubahan kalau berhasil. Kalau berhasil,
inilah titik awal yang selama ini kita sangat-sangat alergi terhadap suatu perubahan yang sangat signifikan seperti ini. Kita harapkan sebagai suatu perubahan yang signifikan. Awalnya kita selalu berangkat daripada yang pembicaraan yang monoton, yang itu-itu aja. Tapi ini secara vulgar Pak Prabowo mengatakan inilah masalah bangsa. Kita harus semua bekerja keras. Kita harus bekerja jujur. Seperti KKN, dia buka seperti KKN. Di seluruh, saya sendiri merinding saya mendengarkan ketika beliau mengatakan di depan daripada pimpinan-pimpinan negara dunia secara terbuka mengatakan, walaupun saya katakan dengan catatan beliau pun sudah tahu tanpa diomongin juga, itu sudah memang bisa dibuka kalau orang lain mau tahu kemiskinan itu, pemerataan itu. Di sini pada kesempatan ini kebetulan saya didampingi oleh kawan-kawan intelektual muda, orang-orang Batak itu yang memiliki potensi juga. Mereka ini bisa kita apakan, saya kira kita ajak juga berperan kalau misalnya kita butuhkan untuk membackup daripada kepemimpinan daripada Pak Prabowo nanti ini. Jadi itu yang saya mau katakan. Jadi kita harus backup ya Pak Prabowo untuk berhasil maksimal dalam kepemimpinan beliau, dan sudah barang itu menjadi harapan perubahan bangsa sekaligus, dan biarlah Prabowo menjadi sebagai presiden saluran berkat untuk bangsa ini. Saya kira begitu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Satu pertanyaan lagi, Amang. Bagaimana Amang melihat peluang pidato tadi ditangkap oleh kalangan orang Batak di Indonesia? Dalam hal ini Amang sebagai Ketua Umum Batak Center. Silakan Amang. Ya, jadi saya pikir orang-orang Batak itu adalah pasti membackup daripada bahasa-bahasa yang bersifat korektif dan kejujuran. Orang Batak ini kalau diajak memiliki potensi. Itu yang mau saya katakan juga, memiliki potensi sebetulnya. Kebetulan saya didampingi oleh kawan-kawan itu pada kesempatan ini, kawan-kawan generasi muda Batak ini, ya, saya kira kalau diberi kesempatan tidak ada masalah. Intinya saya pikir orang-orang Batak juga adalah orang yang siap bekerja keras dan berdedikasi moral yang baik. Itu saya kira. Mengenai sumber daya swasembada pangan, apakah memang visible untuk dilakukan untuk masa 5 tahun pemerintahan Prabowo atau seperti apa? Mungkin itu kalau swasembada pangan tidak apa-apa saya apakan juga ya. Oh iya, boleh. Jadi begini, saya pikir memang ini adalah masalah yang mendasar untuk satu negara. Swasembada pangan itu harus kita wujudkan karena ketergantungan kepada pangan ini adalah masalah besar dari satu negara. Itu sebetulnya bisa kita wujudkan seperti apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo kalau kita bekerja keras. Pangan beras saja. Bayangkan kita masih import hampir 4-5 juta ton satu tahun. Masih bagus kalau kita bisa membeli dari luar. Tapi dengan permasalahan global, climate change itu, orang luar pun mungkin kesulitan untuk memproduksi seperti sebelum masalah-masalah iklim ini. Jadi kita harus berusaha menswasembadakan. Artinya pangan beras oke. Kita cari juga pangan alternatif daripada pangan ini. Ada berbagai macam, kita tahu ada jagung, ada singkong, ada sagu juga ada. Banyak pilihannya. Sedikit mengenai khusus pertanian padi beras. Saya mempunyai pikiran bagaimana kalau misalnya saja untuk pertanian tanaman padi itu ditambah
pertanamannya. Sekarang kita kan hanya 2 kali dalam 1 tahun. Kalau ini bisa 3 kali dalam 1 tahun, 3 kali musim tanam, maka ini suatu terobosan yang sangat. Masalah sebetulnya ada air, ya. Air itu sesuatu yang dipastikan untuk memenuhi keperluan daripada pertanaman. Oleh karena itu saya berpikir desalinisasi air laut menjadi air tawar untuk pertanian itu bagian dari obsesi saya. Kebetulan saya juga dari IPB, maka ini obsesi saya sebetulnya untuk bisa. Kalau ini bisa, ataupun dengan rekayasa alam untuk mencukupkan air untuk pertanian adalah keniscayaan untuk mendorong sesuai pemberpangan tadi. Saya kira begitu. Makasih. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kareh Marpaung, Essos MM. Saya latar belakangnya dari TNI Angkatan Darat. Jabatan saya terakhir sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Arhanud. Saya baru saja pensiun kurang lebih 2 tahun yang lalu, tepatnya Oktober 2022. Dan saya menjadi bagian dari Batak Center yang diharapkan saya dan juga tentunya dengan seluruh teman-teman dari Batak Center mempunyai visi misi yang sama untuk mendukung kepimpinan Bapak Presiden Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Ya. Jadi kami akan berusaha keras. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Sintong selaku Ketua Batak Center, yang paling dominan adalah yang harus ditekankan adalah kejujuran dan kemampuan. Ya. Kejujuran, kemampuan, kerja keras, dalam hal ini kerja keras. Dan saya dan juga teman-teman dari Batak Center meyakini dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja keras dengan hati yang jujur sebagaimana yang disampaikan dalam pidato Bapak Presiden Prabowo, yang mana kita ketahui beliau telah menyampaikan tentang permasalahan yang memang mendasar. Memang ketika kita mau mencapai suatu tujuan, memang harus kita ketahui dulu pokok permasalahannya. Dan itu sudah dibuka, pokok permasalahan bangsa Indonesia secara belak-belakan, tidak perlu ditutup-tutupi, ya memang. Jadi kami siap untuk bersama-sama untuk membangun bangsa, untuk Indonesia maju bersama Bapak Presiden Prabowo 5 tahun ke depan. Demikian sementara. Bagaimana penilaian Bapak melihat Prabowo sebagai seorang prajurit? Kan Bapak pasti tahu percis karakter beliau ketika beliau menjadi seorang prajurit TNI. Nah, gimana, apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan, hal-hal yang mampu dilakukan oleh Prabowo memimpin bangsa ini ke depan? Baik, jadi beliau adalah seorang purnawirawan jenderal. Saya pun kurang lebih sama, sehingga saya pikir bahwa kami seorang khususnya dari TNI Angkatan Darat yang mempunyai doktrin Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Apalagi secara pribadi saya melihat beliau adalah seorang sosok pemimpin yang hebat, luar biasa sejak dari dulu. Mulai beliau mungkin taruna, lulus angkatan 2, jenjang karir dan apa yang dilakukan selama beliau sebagai seorang prajurit. Dan bahkan kita tahu beliau ketika mulai mau mencalonkan diri sebagai presiden, walaupun sudah yang keberapa kali, dan kita tahu yang terakhir bagaimana visi-visi beliau terhadap bangsa ini. Saya pikir bahwa banyak kalangan masyarakat mengatakan bahwa negara ini untuk saat ini sementara perlu dipimpin oleh seorang militer. Karena kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Apalagi kita ini adalah negara demokrasi yang memang tentunya sangat menjunjung tinggi ya pendapat orang lain, pendapat yang mungkin berbeda. Tapi saya pikir dengan dipimpin oleh seorang mantan militer, walaupun juga bukan harus membawa dengan suasana militer, tapi
keputusan-keputusan yang diambil yang memang itu menjadi satu hal yang sangat penting, yang strategis itu sangat tepat. Jadi kita tidak boleh berlambat-lambat lagi. Kalau tadi mungkin Ketua Umum Batak Center mengatakan, katakanlah mungkin penilaian kepada menteri entah berapa lama, itu coba selalu tolak ukur bagaimana, karena kita tahu bagaimana dikatakan 100 tahun, biasanya ulangi 100 hari kepemimpinan seorang presiden mungkin akan dilihat. Dan saya percaya beliau akan mampu untuk menunjukkan dengan cara kerja yang keras dan keputusan yang tepat, cepat dan tepat. Dan saya pikir ini harus mau tidak mau harus dilakukan. Artinya komponen bangsa lainnya harus menyesuaikan, termasuk membantunya. Karena kalau lambat-lambat saya pikir kita akan ketinggalan. Jadi sekali lagi saya sangat mengapresiasi, sangat bangga, sangat gembira beliau sebagai presiden. Bukan artinya selamanya harus dipimpin oleh militer, kata saat ini dengan sosok beliau yang cukup tegas ya, dan bijaksana itu sangat diperlukan. Mari saya menghimbau kepada seluruh komponen bangsa, kita tidak boleh berleha-leha. Kita harus kerja keras, ya benar, dengan jujur. Ya kalau orang-orang yang memang mau aneh-aneh, mau yang lambat-lambat itu harus segera dihapuskan. Ya kami sekali lagi, saya selaku pribadi sebagai pensiunan TNI dan tentunya saya juga sebagai seorang Batak, ya bukan berarti suku lain tidak hebat, tapi kami mau mengatakan kami siap dengan kejujuran yang sungguh-sungguh dan kerja keras mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Demikian. Ya.